Dan sebelah kanan saya, nama saya Widya Rizka. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Makhluk Hidup dan Lingkungannya. Selamat menyaksikan. Oke guys, sebelum kita lebih lanjut membahas tentang makhluk hidup dan lingkungannya, terlebih dahulu kita harus tahu apa sih itu makhluk hidup. Makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak guna melestarikan jenis. Nah, makhluk hidup itu dibagi menjadi dua, yaitu multiseluler dan uniseluler. Untuk lebih lanjutnya, tonton terus video ini ya. Multiseluler adalah makhluk hidup yang mempunyai banyak sel. Contohnya pada hewan, manusia, tumbuhan, jamur, dan protozoa. Hubungan antara multiseluler dan lingkungannya dapat digambarkan sebagai berikut. Individu adalah organisme tunggal. Contohnya seperti seorang manusia, seekor tikus, seekor harimau, seekor gajah. Populasi adalah sekumpulan makhluk hidup sejenis yang tinggal di suatu tempat. Contohnya seperti populasi manusia, populasi tikus, populasi harimau, populasi gajah. Komunitas adalah kehidupan antara makhluk hidup yang terdiri dari beberapa populasi hidup bersama di suatu tempat. Komunitas dibagi menjadi dua, yaitu komunitas akuatik dan komunitas terestrial. Komunitas akuatik adalah komunitas sekelompok makhluk hidup yang tinggal di perairan. Contohnya seperti sungai, laut, dan danau. Komunitas terestrial adalah kelompok makhluk hidup yang tinggal di daratan seperti hutan, padang rumput, dan padang pasir. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Ekosistem dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ditempati oleh beberapa jenis makhluk hidup yang disebut dengan komponen biotik. Contohnya seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Ekosistem juga ditempati oleh beberapa benda mati yang disebut dengan komponen abiotik. Contohnya seperti suhu, kelembapan, dan sinar matahari. Ekosistem buatan adalah ekosistem yang sengaja dibuat. Contohnya seperti kolam, waduk, dan akuarium. Alami adalah ekosistem yang terjadi dengan sendirinya. Contohnya seperti danau, sungai, dan lautan. Biosfer adalah tempat tinggal terluas. Contohnya seperti bumi. Khusus antara makhluk hidup itu disebut dengan simbiosis. Simbiosis itu ada tiga, simbiosis komensalisme, mutualisme, dan parasitisme. Nah, kita langsung masuk aja ke simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan yang saling menguntungkan di antara dua pihak. Contohnya seperti lebah dan bunga. Lebah dia mengambil nektar yang terdapat di bunga sebagai makanannya, dan bunga diuntungkan karena dapat membantu dalam penyerbukan. Terus yang kedua itu ada yang namanya simbiosis komensalisme. Apa sih simbiosis komensalisme? Simbiosis komensalisme ialah interaksi antara dua makhluk hidup yang menguntungkan satu pihak sedangkan pihak lain tidak dirugikan. Contohnya seperti anggrek dan pohon inangnya. Kenapa sih kok dia menguntungkan satu pihak tapi satu pihaknya nggak dirugikan? Karena pada dasarnya anggrek itu hanya menumpang saja dan tidak mengambil sari makanan dari pohon inangnya. Nah, yang kedua, yang ketiga itu ada yang namanya simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme ialah interaksi antara dua makhluk hidup yang menguntungkan satu pihak sedangkan pihak lainnya dirugikan. Ini kebalikannya dari simbiosis komensalisme. Simbiosis parasitisme itu contohnya seperti benalu dan pohon besar. Kenapa kok menguntungkan satu pihak dan satu pihaknya lagi dirugikan? Karena benalu itu sudah dia menumpang, dia juga mengambil sari makanan dari pohon besar. Nah, jadi kan pohon besar itu dirugikan secara langsung. Dia berbeda, tidak seperti anggrek yang tadi.
Oke, selain simbiosis, hubungan khusus antara makhluk hidup itu ada yang dinamakan predasi, kompetisi, dan antagonisme. Nah, di sini kita akan membahas predasi. Apa sih itu predasi? Predasi ialah suatu interaksi antar organisme di mana satu organisme memakan organisme lain. Contohnya, ting. Di sini terdapat contoh harimau memakan kelinci, di mana harimau itu berperan sebagai predator dan kelinci sebagai mangsanya. Dan yang kedua itu namanya kompetisi. Apa sih kompetisi itu? Kompetisi ialah suatu interaksi. Kompetisi ialah persaingan dua organisme atau lebih guna untuk mendapatkan bahan makanannya. Ini biasanya terjadi di suatu daerah yang sumber makanan itu lebih sedikit daripada organismenya. Biasanya persaingan itu terjadi antar organisme yang makanannya sama, seperti singa dengan singa, kambing dengan kambing, seperti itu. Terakhir itu namanya antagonisme. Apa sih antagonisme itu? Antagonisme adalah dua populasi organisme yang saling bermusuhan. Biasanya mereka tuh hidup sendiri-sendiri. Tetapi jika mereka itu hidup berdua atau hidup bersama-sama, maka salah satu akan mati. Contohnya seperti anjing dan kucing. Yang seperti kita tahu bahwa anjing dan kucing tidak pernah bisa hidup bersama-sama. Pasti mereka akan saling bunuh atau mungkin akan ada pertikaian-pertikaian. Makanan adalah peristiwa yang menggambarkan hubungan antara makan dan dimakan antara makhluk hidup. Contohnya kita ambil di ekosistem sawah. Nah, di samping ada itu ada gambar di mana itu termasuk dalam ekosistem sawah, di mana padi dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ular, dan ular dimakan oleh burung. Oke guys, yang kedua, di dalam rantai makanan itu ada yang dinamakan produsen, konsumen 1, konsumen 2, dan konsumen 3. Apa sih produsen itu? Produsen adalah setiap organisme yang dia dapat membuat makanannya sendiri. Biasanya produsen itu dia terdiri dari tumbuhan. Contohnya, kenapa sih kok padi termasuk produsen? Karena padi dapat membuat makanannya sendiri. Jika dalam rantai makanan, padi itu termasuk produsen. Nah, yang selanjutnya itu ada yang namanya konsumen 1. Konsumen 1 adalah organisme yang memakan produsen. Jadi organisme itu yang langsung memakan produsen itu loh. Contohnya itu seperti tikus, terus kelinci gitu. Nah, ada yang selanjutnya konsumen 2. Apa sih konsumen 2? Konsumen 2 adalah organisme yang memakan konsumen 1, secara singkatnya seperti itu. Kalau di ekosistem sawah itu dia yang berperan sebagai konsumen 2 adalah ular. Kenapa? Karena ular telah memakan tikus. Jadi dia dinamakan konsumen 2. Nah, di sini ada yang dinamakan dengan konsumen ketiga, di mana konsumen yang ketiga itu memakan konsumen kedua. Nah, di rantai makanan ini yang berperan sebagai konsumen 3 ialah burung elang. Kan apa? Burung elang telah memakan ular, di mana ular adalah konsumen kedua. Pengurai adalah organisme yang menguraikan hewan atau tumbuhan yang telah mati, sehingga nanti dia itu kembali ke unsur-unsur pembentuknya. Oke guys, di sini saya akan menjelaskan apa itu uniseluler. Uniseluler adalah makhluk hidup yang terdiri atas satu sel tubuh. Di sini ada contohnya dari uniseluler. Yang pertama itu ada amoeba, kedua adalah paramecium, yang ketiga adalah bakteri. Interaksi organisme uniseluler itu terbagi dari dua, secara berkoloni dan secara individu. Berkoloni adalah organisme yang hidup secara berkelompok di suatu tempat, sedangkan individu adalah organisme secara tunggal yang hidup di suatu tempat. Contoh dari
Organisme uniseluler itu ada bakteri, amuba, dan jamur ragi. Mereka bertiga ini bisa hidup secara berkoloni maupun secara individu. Oke, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.